Akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya pada saya, enakan mana motor listrik atau motor bahan bakar? Nah, ini pertanyaan yang harus dikasih pencerahan ya kawan-kawan. Oke, sebelum saya masuk dalam penjelasan berikutnya, saya ingin memberi sesuatu dulu untuk kalian. Bagi kalian yang pengen kaos keren kayak punya gua ini, silahkan dicek di keranjang kuning. Ini harganya nggak mahal, bahannya nyaman banget, keren banget, dan banyak juga kaos-kaos yang lain yang ada di keranjang kuning saya. Bukan hanya itu, ini adalah parfum andalan saya, Pro Player. Ini sekali semprot tahan 12 jam dan tercium dari jarak 2 meter. Aromanya bikin kita benar-benar feel so sexy. Ini bikin cewek lepek-lepek. That's okay. Sekarang kita bahas lanjutannya ya. Enakan motor listrik atau bahan bakar? Oke, untuk Bubi Go Green ke depan akan semuanya listrik. Tapi saat ini infrastruktur listrik itu belum semuanya merata. Jadi kita akan kesusahan. Motor listrik itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dia emisi karbonnya zero memang. Tapi charging time-nya banyak tinggi. Jadi kalau kalian pakai motor listrik saat ini masih memungkinkan untuk harian. Kalian sehari-hari komuting dalam kota, komuter, yaitu pakai motor listrik itu ngirit. Nanti waktu malam pulang dicas, pagi full lagi kan gitu. Terus kalau ada rusaknya baterai memang itu minusnya. Harganya mahal. Tapi saya rasa kedepannya harga baterai juga bakal murah kok. Cuman saat ini ada satu kekurangan motor listrik itu yang susah. Nggak tahu apakah nanti itu bisa diaplikasikan ke kendaraan gede yang biasa untuk long range. Karena motor listrik ini karena charging time-nya lama. Kalian bisa bayangkan nggak ketika dibuat riding jarak jauh, touring jarak jauh, atau mungkin antar mengirimkan barang, misalkan pakai truk listrik gitu ya, untuk mengirimkan barang antar provinsi gitu. Ketika kehabisan listrik tengah jalan, kalau bensin itu kan tinggal ngisi di pom jos, jalan lagi selesai. Hitungan 5 menit, 3 menit, jalan lagi bisa. Tapi kalau listrik kan nggak bisa. Kalian harus nunggu 5 jam. Nah ini bayangin kalau semua kendaraan listrik, terus semua charger point itu, charging point di titik-titik jalan, ketika mudik misalkan, semua penuh kendaraan listrik, emosi pasti orang. Satu kendaraan misalkan colokannya ada 100, semua 100 nyolok semua dan butuh waktu 5 jam untuk penuh, yang lainnya ngantri berapa hari nanti gitu kan. Ini perlu dicarikan solusi sama pemerintah, dan sampai hari ini kok saya belum nemu solusinya. Sedangkan kendaraan bahan bakar memang ada emisi karbonnya, tapi itu tadi, dia untuk jarak jauh, untuk pengisiannya cepat, tinggal jos. Nah sekarang ini arah dari dunia, saya lihat dari korporat gede seperti Kawasaki dan lain-lain, itu mulai mengembangkan yang namanya kendaraan hidrogen. Kenapa mesti kendaraan hidrogen? Karena hidrogen ini zero emisi, bukan komisi ya, zero emisi. Nah selain itu, dia itu untuk pengisiannya cepat, tinggal diisi ganti, kayak di belakangnya kayak ada tabung gitu, tinggal diisi ganti jos, berangkat lagi bisa. Ini untuk mengatasi itu tadi, ketika kalian untuk jarak jauh terus habis tengah jalan, gimana supaya ngisinya cepat. Karena untuk listrik itu belum ada pengisian yang cepat, kecuali nanti ada pemerintah atau korporat tersendiri yang sudah bersedia invest gede, terus bisa kendaraan kayak mobil pun juga sudah mulai, mobil sudah mulai menggunakan sistem tukar baterai. Itu that's okay gitu loh. Jadi ketika habis tinggal tukar baterai, dia ngecas ganti full gitu bisa. Tapi stok dia baterai juga harus luar biasa banyak yang full ya, ketika ada arus mudik dan lain-lain. Punya gambaran ke sini kan kalian? Nah itu tadi. Karena kalau kalian nggak punya gambaran di sini, susah juga diajak ngomong. Nah jadi kalau buat arus mudik dan lain-lain itu harus benar-benar stok baterai yang full itu banyak. Dan sampai saat ini saya kok belum melihat. Yang pertama, ada kekurangan juga di motor listrik yang pakai baterainya gonta-ganti itu kompartemen bagasinya kalau model Matic itu tidak ada. Jadi itu yang menyusahkan juga. Itu kekurangan juga akhirnya. Jadi kalau bisa, gimana caranya baterainya seslim mungkin, setahan lama mungkin, durability-nya sepanjang mungkin, dan
begitu habis tinggal ganti baru. Kalau bisa seperti itu, pabrikan saya harap bisa seperti itu bikinnya. Jadi kompartemen bagasi masih ada dan charging time bisa cepet ya, diatur dari lambat jadi cepet. Dan untuk mobil saat ini yang biasanya baterainya fix di bawah, itu bisa cepet lah gonta-ganti. Mungkin baterainya diganti, kalau biasanya di bawah oke, diganti. Misalnya ruang bagasi belakang itu kan kosong, mungkin baterai bisa ditaruh situ, bawah ini nggak usah ada baterai, nggak masalah. Atau semisal di depan biasanya kan kosong kalau mobil listrik, mungkin baterainya ditaruh depan doang, belakang tetap bagasi, bawah kosong, itu juga saya rasa bisa memungkinkan ya. Tapi balik lagi, saya juga bukan seorang engineer, itu hanya harapan-harapan dari konsumen supaya value dari kendaraan bahan bakar yang ada saat ini ketika shifting ke kendaraan listrik itu masih tetap bisa terpenuhi. Untuk jangkauan jarak jauh bisa, charging time-nya cepet kayak ngisi bensin, dan untuk ruang-ruang space bagasi dan lain-lain itu tetap ada value-nya, karena konsumen juga tetap butuh yang namanya ruang penyimpanan dan lain-lain. Dan saya lihat untuk Kawasaki itu juga sudah memulai mengeluarkan motorsport yang EV ya, Ninja EV kalau nggak salah itu sudah diperkenalkan di EICMA Eropa. Ini saya ingatku gitu. Tapi kalau memang motorsport kan memang nggak butuh kompartemen coy, cuman butuhnya nanti ya itu tadi, charging time-nya gimana biar cepat. Tapi aku rasa belum tahu sih, aku belum pernah menjumpai sih motorsport untuk touring, karena Kawasaki kan bikinnya motorsport itu kan untuk hobi, untuk Sanmori, untuk track day gitu doang kan. Dan itu jaraknya pendek, nggak terlalu panjang. Nah, ini adalah konten saya kali ini. Sekian dulu penjelasan saya. Silakan tonton konten saya berikutnya. Cekidot.